skill ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendro Purbiantomo dengan NIM 642100628. Saya akan mempresentasikan hasil laporan studi kelayakan bisnis dengan kedai kopi kekinian take away dan delivery. Studi latar belakang studi kelayakan bisnis merupakan suatu proses sistematis yang dilakukan untuk menilai sejumlah keseluruhan layak dijalankan dari berbagai aspek baik pasar, teknis, finansial, hukum maupun manajerial. Melalui proses ini, risiko kegagalan dapat diminimalisir sehingga peluang keberhasilan jangka panjang menjadi lebih terjamin. Menurut Kasmir dan Jakfar 2020, studi kelayakan bisnis tidak hanya berfokus pada analisis keuntungan semata, tetapi juga mencakup evaluasi faktor eksternal seperti tren pasar, kebutuhan konsumen, dan tingkat persaingan. Oleh karena itu, penyusunan studi kelayakan bisnis sangat penting dilakukan sebelum mendirikan usaha baru, terutama di sektor yang kompetitif seperti industri kopi kekinian. Pertumbuhan konsumsi kopi di Indonesia menunjukkan tren yang positif. Data BPS 2023 me- meningkatkan sebesar 8,2% per tahun dengan dominasi konsumen pada rentan usia 18 sampai 30 tahun. Hal ini memperlihatkan bahwa kopi telah menjadi bagian dari gaya hidup generasi muda, bukan hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai media interaksi sosial dan simbol prestis. Selain itu, perubahan perilaku konsumen yang semakin mengandalkan teknologi digital turut memperkuat peluang bisnis kopi kekinian. Survei dari Asosiasi Penyedia Jasa Makanan Online 2024 menunjukkan bahwa sekitar 70% konsumen lebih memilih melakukan pemesanan kopi melalui aplikasi daring seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood dibandingkan membeli langsung di kedai. Dari sisi ekonomi, industri kopi kekinian juga memberikan kontribusi signifikan terhadap UMKM dengan nilai lebih dari 3,5 triliun per tahun. Kemenkop UKM 2024 serta pertumbuhan kedai kopi kecil yang mencapai 12% per tahun di perkotaan. Namun di balik peluang yang besar, persaingan juga semakin ketat baik dari brand nasional maupun lokal. Oleh karena itu, pelaku usaha harus mampu menyusun strategi pemasaran yang tepat, melakukan inovasi produk, serta menjaga kualitas layanan agar mampu bersaing dan bertahan dalam jangka panjang. Rumusan. Penelitian ini berfokus pada 4 hal utama. Pertama, kebutuhan dan preferensi konsumen terhadap kopi kekinian. Kedua, spesifikasi produk yang sesuai dengan keinginan pasar. Ketiga, analisis lingkungan internal usaha dari aspek fasilitas, tenaga kerja, modal, legalitas, dan teknologi. Keempat, perumusan target penjualan dengan metode SMART agar lebih terukur dan realistis. Tujuan penelitian ini memilih memilih pertama untuk mengidentifikasi kebutuhan konsumen terhadap kopi kekinian. Kedua, untuk menentukan spesifikasi produk yang sesuai dengan preferensi konsumen. Ketiga, untuk menganalisis aspek internal usaha meliputi fasilitas tenaga kerja, modal legalitas, dan teknologi.
Keempat, untuk menentukan target penjualan dengan metode SMART agar usaha lebih terukur, realistis, dan relevan dengan kondisi pasar. Metodologi penelitian, jenis penelitian deskripsi kuantitatif. Teknik pengumpulan data, survei online dan observasi lapangan. Respondennya ada 50 orang, mahasiswanya 40%, pekerja kantornya 30%, dan masyarakat umumnya 30%. Analisis datanya persentase, grafik, batang, dan pie chart. Hasil riset kebutuhan konsumen ada 5, yaitu ada harga ideal 15.000 sampai dengan 20.000 atau 60%. Dua, rasa dan kualitas. Faktor utamanya 70%. Tiga, layanan delivery pentingnya 65%. Empat, kemasan ramah lingkungan 55%. Varian menu latte, karamel, hazelnut ada 50%. Dari gambar grafik tersebut, grafik kebutuhan konsumen menunjukkan bahwa kualitas rasa 70% dan harga terjangkau 60% merupakan faktor utama dalam keputusan pembelian kopi kekinian. Hal ini menegaskan pentingnya value for money, yaitu kualitas rasa yang konsisten namun tetap sesuai daya beli konsumen sebesar 15.000 sampai dengan 20.000. Selain itu, layanan delivery 65% menjadi faktor penting seiring pergeseran konsumen berbasis aplikasi digital, sementara kemasan ramah lingkungan 55% mencerminkan meningkatnya kepedulian generasi muda terhadap isu keberlanjutan. Diagram nikaman grafik segmentasi responden yaitu diagram nikaman lingkaran menunjukkan komposisi responden, yaitu 40% mahasiswa, 30% kantoran, dan 30% masyarakat umum. Dominasi mahasiswa menegaskan bahwa segmen usaha muda 15 sampai dengan 25 tahun merupakan pasar paling potensial karena menjadikan kopi sebagai bagian dari gaya hidup dan aktivitas sosial. Pekerja kantoran tetap menjadi segmen penting karena memiliki daya beli stabil dan kebutuhan minuman praktis. Sementara masyarakat umum memberikan tambahan potensi pasar yang tidak boleh diabaikan. Grafik presentasi harga. Grafik distribusi harga menunjukkan bahwa mayoritas responden itu 60% menginginkan kopi dengan harga 15.000 sampai dengan 20.000 sebagai kisaran ideal. Sebagian kecil masih bersedia membayar 20.000 1 rupiah sampai dengan 25.000 atau kalau dipresentasikan 20% atau di bawah 15.000 atau 15%. Sedangkan hanya 5% yang mau membayar di atas 25.000. Hasil ini menegaskan bahwa konsumen kopi kekinian berada pada segmen menengah yang mengutamakan keseimbangan antara kualitas dan terjangkauan sehingga menetapkan harga harus tetap agar tidak dianggap terlalu murah maupun terlalu mahal. Fasilitasnya ruko 4x6 dengan desain minimalis, mesin espresso 2 grup, grinder, freezer, blender, meja barista, serta area pick up order khususnya delivery. Tenaga kerja ada 3 orang, barista, kasir atau serving staff, dan staff operasional delivery efisien untuk skala UMKM. Modelan finansialnya, model awalnya lebih dari 80 juta sewa peralatan, renovasi, bahan baku, proyeksi omset 15 sampai 20 juta per bulan. BEP-nya 12 sampai 14 bulan. Legalitas IUMK NPWP sertifikat halal MUI meningkatkan kredibilitas dan akses kerja sama dengan platform delivery. Teknologi mesin semi otomatis, aplikasi kasir digital, QRIS, serta digital marketing seperti Instagram, TikTok Ads, dan GoFood atau GrabFood. Segmen pembeli potensial mahasiswa 40% sebagai segmen
utama diikuti pekerja kantoran 30% dan masyarakat umum 30%. Target pasar luas, namun mahasiswa dominan. Strategi menciptakan pesanan baru, promo buy one get one, loyalty card, beli 9 gratis 1, diskon pelanggan baru via aplikasi, serta kolaborasi lewat influencer lokal. Analisis keinginan pasar, konsumen menginginkan rasa konsisten, harga terjangkau, pelayanan cepat, kemasan ramah lingkungan, serta variasi menu kekinian dengan tampilan estetis. Metode SMART. Yang pertama itu ada spesifik, targetnya 1000 cup per bulan atau 6 bulan pertama di dasar perhitungan bahan baku, tenaga kerja, dan strategi pemasaran. Dua ada measurable. Ya, terukur omset 15 juta per bulan atau 1000 cup dikali 18.000. Mudah dipantau harian, mingguan, bulanan. Achievable. Kapasitas produk 1.500 cup per bulan. Targetnya 1000 cup realistis dan tidak membebani operasional. Yang keempat, relevan. Sesuai tren mahasiswa 40 dan pekerja kantoran 30%, segmen konsumsi rutin kopi dengan daya beli sesuai time. 4 ada time bot. Terikat waktu, target dicapai dalam 6 bulan pertama. Jadi tulak ukur kestabilan penjualan sebelum ekspansi. Kesimpulannya, target penjualan pada bisnis kedai kopi kekinian dirumuskan dengan metode SMART agar lebih jelas, terukur, dan realistis. Secara spesifik, ditetapkan target penjualan 1000 cup per bulan dan pada 6 bulan pertama dengan omset sekitar 18 juta per bulan yang dapat dipantau secara kuantitatif. Target ini dinilai realistis karena kapasitas produksi mampu mencapai 1.500 cup per bulan sehingga pencapaian 1000 cup tidak membebani operasional. Relevansinya terlihat dari segmen mahasiswa dan pekerja kantoran yang menjadi konsumen utama dengan daya beli sesuai dengan harga produk. Selain itu, target ini ditetapkan untuk tercapainya dalam kurun waktu 6 bulan pertama sehingga usaha memiliki arah yang jelas serta tolak ukur keberhasilan sebelum melakukan ekspansi. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gak jelas muluk anjing. Mau ulang nggak? Nggak usah lah. Yang pertama itu ngacak ya? Iya. Soalnya ini di PowerPoint, bukan gue ngerjainnya di Canva anjir. Oh, antus. Jadi berantakan. Itu juga apa nggak jelas tulisannya, ada yang nggak jelas. Iya itu ya dari PPT-nya bukan udah kamera no. Udah bisa. Siapanya bisa gila. Udah kirim ke ya segini